membacakan kisah ini dengan judul Sumili karya Mbak Sri Yuliati Muhammad. Aku menikah meski siri, itu bukti cintanya padaku. Apakah aku salah, Bu? Bukankah yang menjalani hidup ini aku, bukan kalian? Dia punya banyak waktu luang dan tenaga untuk berkunjung tentang kehidupanmu. Apakah aku merugikan orang-orang kampung ini? Apakah aku meminta makan pada orang-orang kampung? Tidak kan? Kenapa orang-orang nyinyir tentang kehidupanmu? Derai air matanya deras tak terbendung di depan bumi Cina. Kedua mata Sumini marah, sedih bercampur aduk. Hidung peseknya penuh ingus encer yang meleleh, hampir menyentuh bibir tebalnya. Segera teka dengan tisu yang diambil dari dalam tas kecil, tas bermerek tentu. Selain tinggi badan yang masuk kategori di atas rata-rata untuk ukuran perempuan negeri ini, adalah kulit sawo mata dan bibirnya yang seksi. Itu kelebihan. Bisa dikata bahwa Sumini masuk kategori perempuan yang kecantikannya di bawah rata-rata. Namun sudah menjadi rahasia umum yang seperti itulah yang digandrungi para bule. Nah, 10 tahun silam hidupnya berubah setelah bertemu Mahmud, lelaki dari negeri Arab. Lelaki yang telah menyelamatkan dirinya karena ancaman deportasi. Ya, Sumini tertipu oleh sebuah lembaga penyalur tenaga kerja luar negeri. Sejak 5 tahun terakhir, Sumini tidak lagi balik luar negeri untuk bekerja, tetapi lelakinya yang datang berkunjung. Jika tidak masuk ke negeri ini, Sumini yang menemuinya ke negeri tetangga. Paling tidak 1 kali dalam setahun. Hal yang pasti adalah lelaki itu akan tinggal beberapa hari, lalu Sumini akan dibawa serta selama beberapa hari itu untuk menghabiskan waktu memadu kasih di negeri sebelah, tempat wisata yang indah di negeri ini. Ada rumah dengan jaringan internet, kamar ber-AC dengan bathtub yang panas dingin pun dibuat. Belum lama ini, mobil merah bumi pun ada di teras rumah. Nah, hal yang paling memancing decak kagum orang kampung adalah tersebar berita, wah, tiap bulan Sumini dikirimi uang belanja 55 juta. Gaji ASN golongan 4 pun lewat terlibas. Kalau menurutku sih, kok tidak merugikan orang kampung ini? Bahkan dengan kedermawananmu yang selalu memberi amplop ketika menengok warga sakit, mestinya bisa membuka mulut orang-orang yang kurang mobil itu. Tapi
yang terjadi tetap saja mereka selalu memiliki topik dari kondisi yang kau ciptakan. Sumini, mereka punya tanda tanya besar soal keabsahan perkawinan, soal bagaimana mungkin tanpa peran sebagai seorang istri pada normalnya, tetapi kau tetap menerima harta dan uang. Di sini kau ogah-ogah kaki pun tak perlu jadi buruh tanduk atau buruh matung, tak perlu terpanggang panas di tengah sawah. Jadi kau tak perlu merasa sakit hati dengan kampung orang-orang di kampung kita yang memang rata-rata miskin, hidup dengan bertani. Manusia timbul iri dan dengki melihat orang lain lebih dari kita. Kau harus memakluminya. Sumini, sabar ya Sumini. Ya, kalau bahasa Jawanya, wong semewang harus sabar. Tak mau panjang lebar, umur jila. Tetua jasa wisma di mana Sumini tinggal, menunggak bubur. Sumini masih sibuk menghapus air mata dan ingisnya. Seperti itu. Terbayang peristiwa seminggu yang lalu saat terakhir melakukan video call. Mahmud berbaring isolasi positif COVID. Sedih dan Sumini pun menjadi. Tak berapa lama, ponsel pintar merek Samsung keluaran terbaru yang ada dalam tas Sumini berdering. Nomor luar negeri. Tapi bukan lakinya. Ternyata teman suaminya mengabarkan bahwa corona telah merenggut lelaki tercintanya. Mata Sumini nanar. Kepalanya terasa pecah, remuk tertimpa palu kehidupan. Sumini